Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di konten pembelajaran bersama Amel. Kali ini kita akan membahas mengenai soneta nih. Lalu kemudian membuat contoh dari soneta. Teman-teman penasaran tidak sih? Kata soneta dikenal berasal dari bahasa Latin yaitu soner yang berarti suara. Penyusunan puisi model soneta berbentuk skema rima yang sudah mutlak, membuat strukturnya menjadi jelas. Oleh sebab itu, pada zaman dulu, puisi soneta sering dikenal dengan sebutan sebagai Klanggedicht atau puisi yang berbunyi dan bernada. Markup pada tahun 2007 halaman 15 menyatakan bahwa soneta telah lama digunakan di Eropa selama berabad-abad, di mana bentuk puisinya beragam dari bait berpasangan dan tidak berpasangan yang saling berlawanan. Soneta atau sonet adalah bentuk sastra yang muncul sejak pertengahan abad ke-13 di Firenze, Italia. Kata soneta berasal dari bahasa Italia yaitu sonetto, yang merupakan modifikasi dari kata sono, yang berarti suara. Dengan singkat, soneta diartikan sebagai puisi yang bersuara. Kita bahas terkait dengan pengertian umum soneta. Soneta adalah jenis puisi yang terdiri dari 14 baris dengan kecenderungan 10 suku kata dalam setiap barisnya. Bull pada tahun 2008 halaman 395. Soneta merupakan salah satu jenis puisi baru yang muncul kemudian setelah kemunculan puisi baru lainnya, sehingga soneta tidak serombongan dengan distikon sampai dengan stanza. Rustam Effendi dan Muhammad Yamin mengambil dan mengadopsi soneta dari Belanda. Namun, sebenarnya soneta berasal dari Italia. Pola soneta yang asli adalah 4-4-3-3. Bagi orang Indonesia hanya berfokus kepada baris 14 saja dan tidak lagi terikat dengan aturan-aturan luar. Ada juga nih polanya 4-4-4-2. Soneta ini juga hampir sama dengan syair. Jadi isinya cerita, naratif, kisah, hikayat, ataupun koba. Bagaimana ya karakteristik dari soneta ini? Dikutip dari buku Bahasa Indonesia 1, Yohani Jones pada tahun 2008 halaman 61 menyatakan bahwa soneta menjadi puisi yang jumlah baris keseluruhannya ada 14. Puisi ini juga sangat sesuai untuk mencurahkan pikiran dan perasaan penulis. Sebenarnya, soneta tidak berbeda jauh dengan pantun atau syair. Adapun karakteristik soneta yaitu yang pertama, terdiri dari 14 baris dan 4 bait untuk kecenderungannya. Yang kedua, puisi soneta di Indonesia dapat dipola menjadi 4-4-4-2 atau bahkan hanya satu stanza, tapi di dalamnya memiliki 14 baris sekaligus. Yang ketiga, jumlah suku kata soneta dalam satu barisnya kecenderungan terdiri atas 10-14 suku kata. Penambahan baris pada soneta biasanya disebut sebagai koda atau ekor apabila dalam 4 bait puisi tersebut tidak selesai. Yang keempat, soneta menggunakan penggayaan narasi. Adapun contoh dari soneta yang memiliki pola satu bait yang utuh yaitu karya Muhammad Yamin yang berjudul Gembala. Perasaan siapa takkan nyala melihat anak berlagu dendang, seorang saja di tengah padang, tiada berbaju buka kepala. Beginilah nasib anak gembala, berteduh di bawah kayu nan rindang,
Semenjak pagi meninggalkan kandang, pulang ke rumah di senja kala, jauh sedikit sesayup sampai, terdengar olehku bunyi serunai, melakukan alam nan molek permai. Wahai gembala di segara hijau, mendengar puputmu menurutkan kerbau. Maulah aku menurutkan dikau. Yang kedua berjudul Gadis Kecil karya Amel sendiri. Tik, 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 rintik demi rintik kian berjatuhan di bumi yang maha kuasa. Tak terdengar lagi kebisingan dan riuh di sudut-sudut kota. Orang berlindung di rumah-rumah mereka. Gadis kecil bermata biru meringkuk di tengah derasnya hujan. Pepohonan kanan kiri mencondongkan badannya, seakan ingin melindungi si mungil. Sepertinya langit sedang menangisi penderitaanmu, nak. Dengan wadah-wadah berisi kue, kemanalah hendak berjual beli? Langit tengah terisak menangis. Ibu, maaf, aku gagal membelikan obat. Sedangkan aku sangat ingin mengabdi di sisa umurku. Sepertinya langit sedang menghiburku, menyamarkan air mataku. Puisi tersebut menyoroti seorang anak yang sedari kecil sudah harus bekerja untuk membantu pengobatan ibunya. Meskipun begitu, ia sama sekali tidak keberatan dan tetap mengabdi kepada ibunya. Puisi ini juga menggambarkan suasana hening dan kesedihan di tengah hujan yang turun dengan deras, menyoroti perlindungan dan perhatian terhadap yang lemah serta kesedihan dalam ketidakmampuan memenuhi kebutuhan orang yang dicintai. Langit yang menangis digambarkan sebagai lambang empati terhadap penderitaan, sementara air hujan menjadi metafora atas rasa sakit, kepedihan, dan kebutuhan hidup yang tak terpenuhi. Sekian dulu ya video kita kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk selalu menonton video pembelajaran bersama Amel. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan semuanya. Dadah.